Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmanuddin, NIM 2619096. Kali ini, video pembelajaran kali ini akan membahas motivasi belajar. Ini untuk anak-anak baik itu SD, SMP, SMA maupun kuliah atau yang lagi belajar. Untuk pertama, pengertian motivasi belajar, yakni pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan suatu proses belajar. Menurut McDonald, motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Kemudian komponen-komponen dari motivasi, yakni ada komponen dalam dan komponen luar. Komponen dalam merupakan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan, sedangkan komponen luar adalah tujuan yang hendak dicapai. Jenis-jenis motivasi, yakni ada sekunder dan primer. Nilai motivasi dalam pengajaran. Motivasi menentukan tingkat berhasil atau tidak hasil belajar murid. Hakikat bermotivasi adalah pengajaran yang disesuaikan dengan murid. Guru senantiasa berusaha agar murid akhirnya memiliki self-motivation yang baik. Kegagalan dalam memotivasi akan mempengaruhi masalah disiplin dalam kelas. Penggunaan motivasi bukan saja melengkapi pengajaran, tetapi juga menjadi faktor yang menentukan pengajaran yang efektif. Aspek motivasi yakni ada intrinsik dari dalam dan motivasi intrinsik dari luar. Prinsip-prinsip motivasi menurut Kenneth H. Hoover, yakni pujian lebih efektif daripada hukuman. Murid memiliki kebutuhan yang berbeda. Motivasi dari dalam diri lebih efektif. Motivasi itu mudah menjalar atau tersebar terhadap orang lain. Memiliki tujuan akan merangsang motivasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi dalam belajar yakni cita-cita dan aspirasi siswa, kemampuan siswa, kondisi lingkungan siswa, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Fungsi motivasi yakni adalah sebagai berikut. Pendorong orang untuk berbuat dalam mencapai tujuan. Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian penseleksi perbuatan sehingga perbuatan orang yang mempunyai motivasi senantiasa selektif dan tetap terarah kepada tujuan yang ingin dicapai. Latar belakang. Menurutnya kemauan untuk belajar, kurangnya apresiasi dan dukungan dari orang-orang terdekat, kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, dari hal tersebut, maka peran orang tua atau guru adalah untuk mendampingi serta memotivasi anak atau peserta didiknya untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Berikut upaya-upaya meningkatkan motivasi anak menurut versi orang tua. Yakni yang pertama, jalin hubungan yang harmonis dengan anak. Kemudian kenali karakteristik anak. Kemudian tanamkan cara pandang yang positif tentang manfaat belajar. Kemudian tumbuhkan cita-cita anak setinggi-tingginya. Kemudian ubah perspektif anak bahwa belajar itu tidak sulit. Dan yang terakhir, layani dan fasilitasi belajar anak dengan baik. Oke, selanjutnya upaya-upaya meningkatkan motivasi anak menurut guru. Yang pertama, memberi angka atau nilai, kemudian memberi hadiah, kemudian kompetisi, evaluation, kemudian memberi ulangan, mengetahui hasil, pujian, hukuman.
Rangkuman atau poin penting. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan sekitar membentuknya. Ia akan berkembang dengan optimal jika ia tinggal di tempat yang memberikan dia kesempatan untuk mengeksplorasi kemampuannya. Tugas orang tua adalah memberikan contoh, masukan, dan dukungan bagi anak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.